gemuk mangane titik. Jadi nek ana wong lemu berarti ojo oleh kiri kanan to Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin hafizahumullah yang saya hormati Pak Putu selaku Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman, hafizahullah, mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besar yayasan, keluarga besar beliau dijaga sama Allah, diberi berkah, rahmat, hidayah. Dan juga kepada Pak Uci ya, Ketua Bidang PHBI, hafizahullah, mudah-mudahan Allah juga menjaga beliau, memberi rahmat. Pak Hafidz, Ketua Bidang ZIS, hafizahullah, mudah-mudahan Allah beri jaga beliau rahmat. Pak Syarwan, Pak Iswan, mohon maaf baru kenal namanya maksud saya. Bidang diniyah, mudah-mudahan Allah jaga beliau, beri berkah, rahmat, hidayah. Dan wabil khusus kepada ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai, mudah-mudahan Allah menjaga panjenengan semua, memberi berkah, memberi rahmat, hidayah, penjagaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan yang luar biasa juga, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita sedikit ibu ya, saya kalau cerita apalagi di jam-jam kritis kayak begini, mungkin ibu semalaman ada yang qiyamul lail atau itikaf. Tidak apa-apa kalau ada yang tidur, karena menurut saya kalau ada orang tidur di majelis taklim itu Pak, itu menunjukkan bahwa majelis taklimnya itu menghasilkan sakinah, ketenangan. Karena saking tenangnya iso turu gitu loh Bu ya. Sebab bisa jadi karena mungkin majikan rodok galak, jenengan gak iso turu. Ono pengajian sampai turu, aku suwun luar biasa ini. Pokoknya ojo turu kabeh mau ya. Sing turu 1-2 orang enggak apa-apa. Nek turu kabeh sing masalah ustaz kesuwen misi pengajian kan begitu. Ada cerita Bu, karena terkait dengan pembantu ya. Jadi di zaman Nabi itu ada pembantu. Jadi pembantu itu bukan pekerjaan yang cemen ya. Ngerti cemen ya? Cemen itu remeh ya. Pembantu itu pekerjaan yang sungguh sangat luar biasa. Pembantu itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya khadimah atau khidmah, melayan. Itu ada pernah dengar nama Khadijah ya? Siapa Siti Khadijah ini? Istri Nabi. Ketika belum jadi istri Nabi, Khadijah ini titip kepada keponakannya Hikam bin Hizam Al-Khuwailid itu ngomong sama buliknya itu Khadijah itu, "Bulik, aku mau ke pasar, mau titip apa sampean?" Maka kata Khadijah yang buliknya ini kepada keponaknya, "Aku titip golekno pembantu ya. Golekno sing bersih, golekno sing sregep nek kerja." Siap gitu kan. Akhirnya kemudian si Hizam ini yang keponakannya Khadijah ini belum nikah sama Rasulullah, belum nikah. Itu kemudian pergi ke pasar. Nah, zaman dulu kan ada perbudakan. Ini beda ya antara pembantu sama perbudakan. Zaman dulu tuh perbudakan sudah biasa. Nah, akhirnya si keponakan Khadijah ini Bu, lewat ada seorang pria yang remaja, masih muda banget itu kan.
kuat ketokane dan kerjane sregep, uangnya bersih. Akhirnya dituku, dulu dibeli ya dulu. Akhirnya dibeli, terus akhirnya ngomong sama Khadijah, dibawa pulangan orang ini, si anak muda ini dibawa. Khadijah itu pada waktu itu belum lihat orangnya. Si keponakannya ngomong gini, boleh aku wis oleh membantu, nek sampean gak seneng wis keno aku ae, karena aku cocok sama orang ini. Saya cocok sama orang ini. Saya tak delok, didelok. Ternyata Khadijah itu cocok. Wah, aku kok seneng iki, ketokane iki wonge bersih, kerjane bagus. Diambillah sama Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pun kesengsem sama pembantu ini. Terus Nabi bilang begini, istriku, ini boleh nggak saya ambil? Boleh diambil, tapi tetap ya walaknya, walak itu istilahnya kesetiaan kepada saya. Kata Rasulullah, ya nggak usah nek pakai syarat-syarat. Ya udah, ambil semua, terserah kau. Akhirnya diambillah oleh Rasulullah Muhammad SAW pembantu untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dimaksud oleh saya tadi dari awal sampai akhir? Dialah yang terkenal dengan nama Zaid bin Harisah, yang kelak akan punya anak namanya Usamah bin Zaid yang menjadi pejuang Islam. Dan Zaid bin Harisah inilah yang menjadi anak kesayangan Nabi, merupakan pembantu yang menjadi kesayangan Rasulullah. Saking sayangnya Nabi, sampai Nabi pun menganggap dia sebagai anak. Begitu terkenalnya sampai Zaid ini bukan bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Jadi orang-orang itu mengenal Zaid ini bin Muhammad ya. Maka apa yang terjadi Bunda? Zaid ini yang asalnya pembantu budak di zaman Rasulullah sebelum Nabi masih menjadi budak. Maka ketika lagi Zaid ini melayani Rasulullah, melayani paman Nabi Abu Thalib, Zaid ini masih budak gitu kan. Zaid ini pergi ke Syam. Syam itu bukan Syampang ya, tapi Syam Syria. Itu pergi ke Syam, itu mengawal perdagangan siapa? Abu Thalib. Ketemu sama keluarga Zaid. Jadi Zaid ini sebenarnya jadi budak gara-gara ketahuan musuh karena perang, ditawan sama musuh, terus diperjualbelikan, terus dibelilah oleh keluarga Khadijah itu. Ketahuan sama keluarganya. Nah, kamu siapa? Saya Zaid. Zaid siapa? Zaid pula. Kamu anaknya Harisah? Iya. Berarti kamu Zaid bin Harisah. Akhirnya bapaknya dipanggil. Harisah, ini anakmu ketemu. Oh, seneng Pak, Bu, seneng. Akhirnya Harisah ngomong gini, kamu sekarang ikut siapa? Saya ikut seorang laki-laki orang Mekah. Namanya siapa? Muhammad. Wis gini aja, tak parani Muhammad, tak tebus awakmu. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Didatengin itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian si Harisah ini ayahnya, asli ayah Zaid, itu ngomong gini, wahai Muhammad, saya tahu kau adalah keturunan orang baik yang menjaga Ka'bah ini. Saya kepingin anakku kembali. Kamu ingin tebusan berapa? Akan saya bayar, karena ini anakku. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Mau enggak kamu saya kasih pilihan yang lebih baik dari apa yang kamu tawarkan kepada saya? Apa itu? Cuman dua saja. Saya tawarkan kepada Zaid, kalau Zaid mau sama kamu, mau ikut kamu sebagai bapak, saya lepas tanpa imbalan apapun, tanpa tebusan apapun. Tapi kalau dia mau sama saya dan ikut saya, kamu mau nggak merelakan? Monggo, sampai mau pilih itu. Oh siap, karena mikirnya nggak mungkin anak meninggalkan siapa? Ayah, orang tuanya. Akhirnya dipanggil Pak Zaid itu bin Harisah. Zaid, ini gini. Sekarang pilih, kau pilih Muhammad dan tetap sebagai budak, atau kau pilih aku? Apa? Ketika mendengar kata-kata tetap sebagai budak, Nabi langsung ngomong, saksikan oleh kalian, sesungguhnya Zaid adalah anakku dan dia bukan budak lagi. Maka silakan Zaid, kau pilih. Zaid langsung ngomong ini, saya memilih lelaki ini. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagetlah yang namanya siapa? Yang namanya bapaknya. Kau memilih orang lain?
memang benar dia orang lain, tapi bagiku dia bagaikan ayah kandung saya. Maka sejak itu Zaid dikenal bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Dan sejak itu martabatnya Zaid itu tinggi dan derajatnya luar biasa. Inilah perubahan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan Zaid itu benar-benar mengalami perubahan, bahkan sampai menjadi seorang sahabat yang sangat menjadi circle pertama, sahabat senior. Kenapa? Karena rasa syukurnya kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ibu-ibu ingin mengalami perubahan, ayo kencengin syukurnya. Halo? Ibu siap bersyukur? Syukur itu nopo, Bu? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147 itu Allah berkata begini, wa kanallahu syakiran alima ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah harus mengazab kalian? Mengapa Allah ngasih masalah dalam hidup kalian? Mengapa Allah harus ngasih musibah dalam hidup kalian? In syakartum wa amantum, kalau kalian mau bersyukur dan beriman. Wa kanallahu syakiran alima, dan Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Allah maha tahu. Saya yakin jenengan paham. Apa maksudnya Allah maha tahu? Yaitu Allah tahu segalanya, betul tidak? Bahkan belum terjadi Allah itu tahu. Tapi pertanyaannya, kok ada sifat yang lain selain maha tahu? Apa itu? Maha bersyukur. Berarti Allah maha apa? Bersyukur. Allah punya sifat di ayat ini An-Nisa 147, Allah maha bersyukur, Allah maha mengetahui. Kalau Allah maha mengetahui, saya yakin jenengan paham, ya kan? Allah maha tahu. Sekarang kalau Allah maha bersyukur, paham enggak? Kalau nama saya siapa? Junaidi Sahal. Bu, Junaidi Sahal. Saya dari Syam. Tadi mana tadi Syam? Syampang Madura, Bu. Junaidi Sahal dari Syam. Ibu, Syampang Madura. Sebenarnya saya itu masih ada keturunan Mekah, Bu. Di samping Syam, saya ada keturunan Mekah, yaitu Mekasan, Bu. Jadi Syam, Syampang sama Mekah, Mekasan sama Mekasan, Bu. So, Bu, kalau Muhammad Junaidi Sahal bersyukur sama siapa, Bu? Halo, masih hidup ini semua, Bu? Nah, dijawab, Bu. Kalau Muhammad Junaidi Sahal bersyukur sama siapa, Bunda? Allah, ya kan? Kalau ibu-ibu bersyukur sama siapa? Allah, Bu. Kalau Pak Putut bersyukur sama siapa? Allah. Kalau pengurus bersyukur sama siapa? Allah. Yang jadi masalah itu kalau di Al-Quran surat An-Nisa 147 tadi, Allah maha bersyukur. Lah terus Allah bersyukur sama siapa? Kan begitu. Bingung loh. Makanya pentingnya ngaji. Ternyata syakiron yang diterjemahkan syukur tadi itu kalau dalam bahasa Arab syakiron, syukur, shin, kaf, ra. Ada berapa huruf? 3. Apa? Shin, kaf, ra. Coba diulang, Bu. Lagi shin, kaf, ra. Syukur itu, Bu, di kamus-kamus bahasa Arab, syukur niku itu biasanya digambarkan kambing yang, lihat tangan saya, kambing yang gemuk makan rumputnya sedikit. Lihat tangan saya tadi itu ya. Kambing yang apa? Gemuk makan rumputnya sedikit, itu namanya syukur. Atau pohon buah-buahannya lebat rindang, lihat tangan saya, padahal pohon itu tumbuh di air, di tanah yang gersang sehingga minum airnya sedikit. Itu namanya syukur. Bisa dipahamin, Bunda? Berarti syukur itu apa? Gemuk mangane titik. Jadi nek ana wong lemu berarti ojo noleh kiri kanan to, Bu. Sampai menyinggung perasaan orang, ya toh. Halo.
Bu, jadi bersyukur itu apa? Syukur itu apa? Nah, perhatikan, gemuk keluar, mangane titik ke dalam. Pohon rindang keluar, air yang diserap oleh pohon itu sedikit karena di tanah yang gersang. Itu namanya apa? Syukur. Berarti syukur itu apa? Aku suka memberi. Suka memberi, banyak memberi, sedikit menerima. Itu syukur benar. Halo, paham nggak? Gemuknya keluar, mangane melebu. Gemuk akeh, melebu titik. Iku jenenge syukur. Jadi syukur itu apa? Banyak memberi, sedikit nerima. Itu syukur. Nek wong Jawa ngomonge, nek ngekei ngrasoi ketitian, nek nerima ngrasoi wis akeh. Itu ibu-ibu banget apa tidak? Halo Bu, nek ngekei ngrasoi ketitin, cukup gak tak samono ya, cukup ora tak samono. Nek nerimo wis cukup wis akeh. Nah, kira-kira sampai ibu-ibu kayak begitu? Berarti itu syukur. Paham je? Jadi syukur itu energi perubahan. Ngono lho Bunda. Nek jenengan itu kepingin ngalami perubahan, ya energi syukur dipakai kayak Zaid bin Harisah. Gara-gara Zaid bin Harisah energi syukurnya kuat, derajatnya naik dan mengalami perubahan hidup. Kalau jenengan kepingin mengalami perubahan hidup, ya ake-ake sing syukur kepada Allah. Caranya apa? Banyak memberi, sedikit nerima. Minimal Bu, nek nerimo wis ngerasa cukup. Umpamane sampean gak iso ngekeki sing akeh, wis sing penting minimal nek nerimo ngerasa cukup. Ngapunten Bu, baru kemarin kan ini rame viral ya di Palembang itu Pak ya. Di Palembang katanya nih saya lihat di TikTok dimasakin oleh konten kreator ya kan. Oh, daging rendang 200 kg Pak. Itu gorong masak, kurang mateng, ditinggal ambil sing gawe konten kreator itu katanya sih 10 menit wis entek ludes. Berarti nggak tahu gimana apa ngambilnya itu. Ya itu tadi Bu, kalau kita nggak banyak memberi apa minimal nek nerimo ngerasa cukup. Uang nek nerima wis ngerasa cukup Bu, uang itu peloman. Uang nek nerima wis ngerasa cukup, itu syukur. Dan biasanya kalau ada energi syukur, semangat hidup untuk mengalami perubahan. Uang nek mikir iku tekku, ngerti toh Bu? Tekku iku al kemaruku wal serakau. Wong sing kaya ngono iku ngapunten aku ambek ngadeg Bu. Ngapunten Bu, wong model kaya ngono iku susah berkembang. Lihat orang-orang sukses pun. Orang-orang sukses itu dimulai dari apa? Rasa bersyukurnya yang sangat apa? Tinggi, energinya itu tinggi. Orang syukur set. Pernah ibu melihat atau pernah ibu mendengar sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah itu ketika sholat fataramahu rijlahu, kedua kaki Nabi itu bengkak. Kenapa sampai bengkak kedua kaki Nabi? Karena sholatnya lama. Sampai Aisyah ngomong, ya Rasulullah, jenengan iki wis diampuni, wis Nabi wis diampuni, kok sik sholatnya sampai koyok ngono, sampai kaki bengkak. Apa kata Nabi? Ala an akuna abdan syakura. Nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur.
Artinya apa? Hamba yang bersyukur, hamba yang kerja keras, kan begitu kan? Hamba yang bersyukur, hamba yang semakin lempeng gitu kan? Ibadahnya lempeng, aktivitasnya lempeng untuk meraih sebuah cita-cita. Ibu-ibu harus punya cita-cita. Ibu-ibu harus punya target itu kan? Enggak selamanya kayak begini kan begitu. Harus ada perubahan, kan begitu. Perubahan, ada peluang ambil, ada peluang ambil, ada peluang ambil. Ibu tahu nggak orang-orang sukses semuanya itu? Semua dari peluang-peluang yang diambil, saudara. Rasulullah Bu, ketika berada di perang Khandaq itu perang parit. Itu Masya Allah ngadepin musuh sing nangar 13.000 pasukan, gurung karuan menang. Nabi sudah diberi gambaran sama Allah bahwa akan menguasai Konstantinopel yang jauhnya 2000 km dari Mekah, dari Madinah itu. Bayangin, cita-citanya begitu luar biasa tinggi. Semuanya itu menunjukkan kepada kita harus apa? Bergerak, kita harus apa? Berubah. Dan energi perubahan dimulai dari apa tadi? Syukur, Bunda. Syukur itu apa tadi? Banyak memberi, sedikit nerima. Nek sik gurung iso akeh-akeh ngekei, minimal apa tadi? Merasa cukup apa yang sudah diterima. Oh, itu orang yang punya energi positif, Bunda. Orang yang merasa cukup, orang yang punya energi positif. Bayangin ngapunten koruptor itu karena tidak punya perasaan apa? Cukup, saudara. Ayo ibu, merasa cukup, itulah syukur. Pertanyaannya berikutnya, gimana level-level syukur Pak Ustadz? Syukur itu ada 3 level. 1 level standar, 2 level medium, 3 level excellent. Kira-kira jenengan masuk kategori syukur level nopo? Standar, nopo medium, tengah-tengah, nopo excellent, super. Halo? Standar, nopo medium, nopo excellent? Standar ya. Excellent Pak excellent Pak ya. Standar mawon. Standar itu apa Bu? Dapat nikmat langsung apa? Alhamdulillah, bersyukur. Itu energi. Energi perubahan itu dari situ, saudara. Orang kalau udah dapat nikmat, dia langsung tangkap, dia langsung bersyukur kepada Allah. Itu akan terus berkembang nikmat itu. Karena la in syakartum apa? La azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, ditambah sama Allah. Kenapa banyak orang yang tidak sukses dalam hidupnya? Karena tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur tidak ditambah. Dan ia tidak bersyukur itu apa? Ngeremehin, gitu. Ngeremehin. Nah kalau ibu terus ngeremehin tapi nggak bergerak, bagaimana bisa mengalami sebuah perubahan? Disitulah energi syukur itu harus ada. Yang kedua level apa? Medium. Kalau tadi syukur itu apa Bunda? Syukur standar, dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau yang medium Bunda, lebih tinggi lagi. Belum dapat nikmat, dia sudah bersyukur kepada Allah. Belum dapat, dia cuma dengar saja, dia sudah bersyukur kepada Allah. Tadi ini Pak Iswan misalnya ngumumkan ada jahit menjahit, itu kan peluang. Kan belum ibu mewujudkan, jenengan wah alhamdulillah. Loh, itu energi Bu. Kalau sudah ada di image, wah ini kesempatan, alhamdulillah. Padahal belum dapat nikmat itu, belum bisa merasakan. Kalau ibu sudah bisa melakukan itu, insya Allah akan ada apa? Perubahan. Dan excellent ini memang tidak semua, termasuk ustadz saja belum karuan excellent Pak. Syukur excellent itu syukur bukan hanya nikmat yang disyukuri, tapi musibah pun disyukuri. Iso tabu. Tuku sepeda motornya, ya toh. Mari tuku sepeda motornya, keliru tukune, dipikir manual ternyata matic. Dicoba langsung digas, wah mencelat. Akhirnya yo benyat kabeh tangane, motore rusak, pecah, sekoke patah. Terus sampai ngomong ini syukur excellent. Alhamdulillah. Iso tawa.
Iso Bu? Wangel itu. Saya itu Pak Putu, pas waktu haji tahun 2011, saya bimbing haji. Ada kiai yang saya bimbing, karena dia jamaah tetap harus ngikut saya itu kan. Itu ngapunten ngeremehin saya, biasalah. Kiai gede, aku si cilik gitu kan ya. Sering ngeremehin, saya biarin. Dan memang kalau ceramah enak, kalau ceramah itu enak, mesti guyoni wong lucu-lucu. Sampai ibu-ibu tuh ngomong gini saya, Ustaz maaf ya Ustaz ya, ada apa Bu? Tolong ya Pak Ustadz kalau bisa kiai itu aja ya yang kasih kultum ya. Oh, siap, saya bilang. Saya kan pelayan. Saya ini pelayan Bu. Saya ini pembimbing haji. Pembimbing haji itu pelayan terhadap jamaah. Bukan sesuatu yang hina. Saya ini pelayan. Bahkan sekarang ini pun saya posisi sebagai pelayan jenengan. Iya kan? Saya ini pelayan jenengan karena saya ini adalah dai ilallah yang ingin mengantarkan jenengan kepada surga. Dan saya berharap dengan mengantarkan itu saya juga ikut katut. Dan mengantarkan itu adalah pelayan. Saya ini khadimukum. Saya ini pelayan kalian. Itu kata Rasulullah. Saya ini khadimukum. Jadi saudaraku ikhwatadina fizakumullah, apa yang terjadi? Ya akhirnya saya si ibu ini koordinator nih. Ustaz, kita semua senang kalau dia yang ceramah. Enggak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Enggak apa-apa. Akhirnya saya taruh dia. Oh, ceramah bolak-balik mari subuh tak akan ceramah. Tapi ternyata ngapunten guyonane iku al pancetu wal tetepu, gak mengalami perubahan. Lama-lama bosen. Tapi si ibu tadi, si koordinator tadi sudah kadung mokso saya untuk menjadwal dia. Akhirnya apa? Ya sungkan jaluk diganti ku sungkan. Ya dijarno ae. Ya tak jarno sampai ada kejadian Bu. Mari teko Masjidil Haram, kita kumpul di maktab, terus di situ ada kultum dia lagi, yo guyonane pancet. Ya biasa akhirnya ibu guyonane pancet. Tiba-tiba telepon berdering, kring. Di samping saya ada di samping dia. Dia angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dia ngomongnya. Dalam hati saya, sopo yang meninggal kan begitu. Selesai dia telepon, saya tanya, Yai, sinten yang meninggal Yai? Istri saya Pak Ustaz meninggal. Innalillahi wa inna. Akhirnya dia ngumumkan sendiri, maaf ibu-ibu, istri saya meninggal dunia, barusan ada telepon. Inna kabeh ngomong innalillahi kabeh. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia ngomong sesuatu berubah 180 derajat. Dia ngomong ini, alhamdulillah isok kawin mana ngomong. Waduh, gara-gara itu perhatikan nih, ngomong alhamdulillah koyo excellent ngono kan, ngomong alhamdulillah gara-gara itu ngomong koyo ngono Pak Bu, langsung ke koordinator tadi itu kan asalnya sungkan mau minta diganti lagi itu kan ya, biar Ustaz Junajak yang ceramah sungkan, langsung kan sungkannya belas langsung moron, Ustaz mulai besok coret Ustaz loro hatiku, mosok wong wedok dimunukno kan begitu. Coba perhatikan Ibu, perhatikan, tidak semua kita ini sampai tingkat excellent. Kadang-kadang kita berusaha excellent tapi belum tentu yang lain itu terima. Ayo coba nono bojo mati terus sampai ngomong alhamdulillah, dipanggil polisi kita kan begitu. Oh no, alhamdulillah kan begitu. So minimal Bu, energi level syukur itu apa? Standar. Ada nikmat bersyukur. Terus yang kedua, belum ada nikmat tetap bersyukur. Ini akan membuat energi kita semangat untuk terus bergerak, dan itu akan ditambah sama Allahu Rabbul Alamin. Ini ibu-ibu hafizakumullah. Dan memang saya tambah sedikit Ibu, memang Ibu PRT ya, jenengan ini posisi kayak jenengan kadang-kadang terzolimi juga ya, ada mazlum, ada terzolimin karena terkungkung, tapi ada juga yang alhamdulillah ya kan, seperti keluarga kan, ada yang kayak gitu kan, ada majikan yang seperti keluarga, ada majikan ya wis kaya ngono kan Bunda ya, semua tergantung itu, dan semua kesabaran jenengan. Tapi ingat Bunda, ingat ibu-ibu ya, bahwa kalau jenengan mau bekerja ikhlas ridho karena Allah, maka Allah akan menaikkan dan meningkatkan derajat panjenengan. Dan ingat seperti tadi Pak Putu bilang, bagaimana hukumnya kalau kemudian non muslim ya kan, ya harus hati-hati. Kalau non muslim hati-hatinya dalam masalah makanan gitu kan.
kecuali yang non muslim itu. Yang non muslim kan cuma itu persoalannya, hanya masalah makanan. Kalau masalah ibadah saya yakinlah orang non muslim nonis sekarang ini sudah sangat toleran. Cuman yang persoalan itu masalah makanan gitu, babi dan lain sebagainya. Itu yang harus ibu-ibu ya nanti bisa tanya sama saya, tanya banyak Pak Iswan nanti tentang persoalan-persoalan kayak begitu. Karena itu harus bisa dipahamin. Nggak bisa ketemu cuma sekali, dua kali ya. Perlu kita kaji lagi tentang bagaimana hukum-hukum bekerja dengan non-Islam yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan setengah jam ini mampu bisa memberikan inspirasi bagi kita. Semangat. Intinya apa? Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Dengan energi apa tadi? Syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah akan tambah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ibu-ibu yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan silakan. Atau cukup sampai di sini. Terima kasih. Monggo ibu yang mau ditanyakan. Silakan. Jangan malu ya. Monggo. Ayo kita belajar ini. Saya yakin ibu-ibu punya persoalan ya kan. Monggo. Iya, monggo. Alhamdulillah ada yang mau bertanya. Turun. Ada yang bertanya? Oh enggak ada. Malu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan malu. Ya ini Pak. Namanya disebutkan ya. Namanya Ibu Leni. Ibu Leni, monggo. Pak Ustadz tanya, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau pembantu yang bosnya yang nggak muslim, Ya. kemarin kami. Terus kalau kita mau tanya itu, mau ketemu Pak Ustadz itu gimana? Oh, bisa nanti bisa lewat Pak Iswan, bisa nanti. Berarti datang ke masjid sini. Iya, nanti bisa WA. Kan nomor pengurus mesti dikasih toh. Insya Allah langsung WA mau. Siap, nanti siap bantu kita. Jadi jangan khawatir. Saya berharap pengurus ini juga tidak hanya melayani secara materi, tetapi juga imaterial, termasuk keagamaan, persoalan-persoalan ibu-ibu ini juga ya kan nggak semua tuan rumah, nggak semua juragan itu ya baik, juga nggak semua jelek kan gitu kan ya. Dan itu berbagai persoalan. Jadi kalau bisa ada namanya konsultasi persoalan-persoalan PRT itu penting. Baik dari aspek sosialnya, aspek keagamanya. Kalau aspek keagamaan bisa saya bantu, mungkin ada ustadz lain juga bisa bantu. Begitu Pak Putun. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti bisa dilanjutin. Ada yang lain Bu? Ada yang lain? Dari cerita tadi ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan sehat semuanya Ibu ya. Oh aminnya nggak semangat gitu ya. Mudah-mudahan sehat semua Bu. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, rezeki tambah insya Allah, dan insya Allah menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari insya Allah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah jenengan yang akan menjadi juragan insya Allah. Ya, Ini kebetulan nggak ada yang nggak ada belum ada tadi. Apa Pak? Jadi saya dititipi pertanyaan Ustaz, ngapunten Ustaz. Ji. Ustaz, katanya gitu, Pak Ustaz minta tolong nanti kalau ada gitu. Yes. Kaitannya dengan putra Ustaz ya, putra putri misalnya. Iya. Ini anak saya itu kalau saya kasih tahu itu kok bantah. Ada Bu yang seperti itu? Nah, ibu punya masalah ya? Gak ditanyakan. Gimana Ustaz cara kasih tahu ya kan putra ini supaya tidak tersakiti dengan nasihat kita, tetapi membawa perubahan. Yes. Pertama Bu, mengatasi anak-anak yang suka bantahan. Ya kalau bahasa kita anak belik lah istilahnya, anak nakal. Pertama itu harus dimulai dari kita. Siapa? Orang tua. Pak Putut, Pak Irsan. Suatu saat Bu ada ibu-ibu telepon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar Ustaz Junedi Sahal? Iya Ibu. Ibu siapa? Nyebut nama. Lah aku kan gak kenal sama Ake. Sopo sing tak kenal? Pan sing tak kenal ya koordinator. Lah Ibu, maaf Ibu dari mana? Saya dapat telepon nomor Pak Ustaz dari temennya temen saya, yang temennya ini temennya itu temennya
ngaji sama Pak Ustadz gitu. Bu, cek dowo nih Bu, wis gak apa-apa Bu, wis gak penting sampai dapat nomor saya dari mana. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu Bunda? Tolonglah Pak Ustadz, anak saya itu nakal Pak Ustadz, anak saya itu suka banting-banting piring Pak Ustadz. Tolonglah Pak Ustadz, Pak Ustadz kalau bisa rukyat anak saya. Loh Bu, saya bukan tukang rukyah. Bu tahu rukyah ya? Tahu rukyah? Saya bukan tukang rukyah Ibu. Tolonglah Pak Ustadz, saya minta tolong sama siapa lagi? Ya sudah, gini aja Bu, besok saya kebetulan besok kosong, putra ibu bawa ke saya dan ibu sama bapak suami ikut juga ya. Iya, untung aku ngomong ngono Bu, nang omah dadakno ya Allah Bu, nang omah gak ngerti ku omahe Ustaz apa ya apa, pakai you can see everything in anymore. Bener loh Pak Putut. Apa gak ngerti nih aku ini Ustaz ngono lho. Dipikir aku konsultan kejiwaan apa? Konsultan psikologi apa? Ya Allah, teko itu Bu, ya wis rok mini keleke ketok. Astagfirullahalazim. Nggawa anak, nggawa bojo. Dalam hati saya, untung ono bojone gitu. Akhirnya saya takon lungguh. Saya pertama kali yang saya lihat siapa? Putranya. Matanya saya selalu lihat. Anak ini menurut saya, Masya Allah, soleh anak ini. Dia nunduk, terus dia melihat saya. Boleh ibu, bapak, dia bawa adik juga kan? Ibu, bapak sama anak yang kedua bisa nggak di ruang teras? Saya mau ngobrol sama putra jenengan. Siap Pak Ustaz? Oke, ngobrol saya tanya, siapa namanya Muna? Kelas berapa? Saya kelas 5 SD Pak Ustaz. Lembut ngomongnya. Oh 5 SD, iya. Kenapa suka marah-marah? Iya Pak Ustaz, saya kadang-kadang emosi karena ibu ini gini. Oh iya, apa yang membuat kamu marah? Kemarin saya minta sepeda, padahal ibu sudah janji. Terus kemudian nggak mau, tiba-tiba begitu saya marah. Saya tanya lagi, bagus nggak marah-marah sambil banting-banting piring? Nggak bagus Pak Ustaz. Mau diulang lagi? Tidak Pak Ustaz, saya minta maaf. Begitu tuh lembut banget bahasanya. Ya wis nah, panggilan ibu sampean dipanggil. Akhirnya aku ngomong, Bu, yang perlu diruqyah ibu sampean. Langsung tak ngono. Terus lah ya, maaf ya, kadang-kadang omongan Ustadz itu mandi ya. Terbuka semuanya setelah saya ngomong, saya perlu diruqyah dulu sampean. Langsung terbuka itu. Ustadz kok tahu ya? Loh kenapa Bu? Iya Pak Ustadz, kita ini sudah lama meninggalkan sholat. Begitu tuh. Dan bapak ini bolak-balik mendem. Ngomong akhirnya. Nah, makanya saya ingat surat Al-Ahqaf ayat 15 dengan Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ada doa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki diriku dalam ngasuh anak-anakku, keturunanku. Perbaiki diriku, salehkan diriku. Artinya apa? Kalau anak kita bandel, ngapunten Pak ya. Kalau anak kita bantahan, introspeksi diri, bisa jadi kita nggak pernah berdoa untuk anak kita. Oke? Bisa jadi kita hanya mengandalkan logika mawon untuk kesuksesan anak. Padahal kesuksesan anak tidak hanya diandalkan logika, diandalkan kerja ini macam-macam, tapi kekuatan doa itu penting. Ayo kita introspeksi diri. Begitu itu yang paling penting, itu cara supaya kita anak nggak bandel. Oh no, apa ya Allah, aku salah apa kok anakku gak nurut sama saya. Begitu tuh berdoanya sama Allah Rabbul Alamin. Karena yang bisa membalik-balikan hati anak kita bukan kita, tapi siapa? Allah. Berdoa. Terima kasih. Cukup ya, sudah mulai tarheb. Saya mohon maaf, saya sebenarnya agak capek mulai tadi malam jam 1 malam dini hari sampai tadi jam 7 sampai jam 9. Jam 9 saya tadi sudah datang Pak Putut. Saya datang ke sini jam 9:30. Saya masih di pojok gitu tuh. Jam 9:30 saya di mobil, saya sambil lihat-lihat di handphone dan sebagainya sambil nunggu jenengan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ngawal sampai selesai. Mudah-mudahan sukses ya Bunda. Masih ingat kepingin sukses tidak?
Kan berubah enggak? Apa kekuatan energinya? Syukur kepada Allah. Sebenarnya ada lagi ya tuh, kekuatan doa. Jangan sampai lepas dari kekuatan doa. Insya Allah berubah semuanya. Mudah-mudahan ada perubahan yang ke arah lebih baik untuk jenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau ada tutur kata, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.